Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa huwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersama para tentara berjalan, beliau diberikan satu mukjizat mendengar makhluk yang terkecil sekalipun semut. Dan beliau tidak hanya sekedar mendengar, beliau paham bahasanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menahan bala tentaranya untuk berhenti sejenak, jangan berjalan. Kenapa pasukan bala tentara Nabi Sulaiman tidak berjalan? Karena Nabi Sulaiman mendengar kepala suku dari kaum semut berkata kepada masyarakatnya, ya ayyuhan nasu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu di lubang tanah, karena pasukan pembala tentara Sulaiman akan lewat. Jangan sampai mereka menginjak kamu. Nabi Sulaiman alaihissalam, ayahnya Nabi Daud adalah nabi sekaligus raja setelah raja. Dia salah satu nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rasul, tapi tetap menganiaya makhluk Allah merupakan perbuatan yang tidak terampun. Hanya semut yang dianggap sepele, remeh-temeh, hari ini berapa banyak orang memperlakukan binatang makhluk serangga bernama semut bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tetap merasa takut kepada Allah untuk menganiaya binatang, bukan besar, bukan sebesar kambing, bukan sebesar lembu, hanya semut yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kita bahwa berbuat zalim, menganiaya kepada makhluk Allah tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan bahwa ada orang yang ibadahnya banyak, sholatnya khusyuk, zikirnya beribu, hatam Al-Quran, takwa, takut kepada Allah, tapi ternyata hisabnya di akhirat sangat lama. Mengapa lama perhitungan amalnya di akhirat? Bukankah sholatnya sempurna? Bukankah hajinya, zikirnya, baca Qurannya lengkap? Apa yang membuat dia lama dihisab? Ternyata ketika dia pulang dari undangan makan, tersangkut makanan di celah giginya, dia tidak sampai ke rumah, tak sabar kakinya melangkah ke pintu rumah untuk mencongkel makanan yang tersangkut itu. Maka tangannya meraih ujung ranting tanaman yang tumbuh di tepi pagar rumah orang.
Kalau dia ambil, dia tusukkan di giginya untuk mengeluarkan makanan yang terselip dan tersangkut. Rupanya gara-gara hal yang kecil lah orang banyak terkendala mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekecil itu pun kita akan dihisab, dituntut, bagaimana dengan potongan-potongan kayu? Bagaimana dengan hutan belantara? Kita akan diminta tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita belum tentu sekhusyuk mereka, zikir kita belum tentu sebanyak zikir mereka, infak sedekah kita belum tentu sedahsyat sehebat wakaf dan perbuatan baik mereka. Tapi dosa kita terlalu banyak kepada orang lain. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat, makasih dan sayang. Nabi muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah berdosa, supaya tatahhar, mandi, bersuci, berwudu, bertayamum, supaya sholat rakaatain, sholat sunat 2 rakaat, supaya astaghfirullah, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosa. Minta ampun kepada Allah dengan sujud yang panjang. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud, minta ampun kepada Allah. Duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Beristighfar, man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan yang diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahan yang diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Menangis di pintu Ka'bah belum tentu dapat menghapuskan, mengampuni dosa kepada manusia. Karena dosa kepada manusia urusannya adalah dengan manusia. Berapa banyak tangkai, dahan, ranting pagar rumah orang yang sudah kita ambil. Berapa banyak lisan, tangan, teraniaya hati, perasaan orang lain gara-gara kata-kata lidah yang berbisa. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya muhasabah. Laki-laki yang sehat baligh berakal dalam sepekan 7 hari 24 jam dia merenung sejenak. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? At-tafakkur sa'ah, bertafakkur, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Sudah berapa banyak orang teraniaya? Sudah berapa manusia yang terzalimi? Security kita, karyawan kita, driver kita, babysitter kita, asisten rumah tangga, pembantu, mereka tidak punya kuasa. Mereka bergantung makan biaya sekolah anaknya, kreditnya, kos-kosannya. Mereka tak berdaya. Tapi ingat, di tengah malam mungkin doa mereka lebih khusyuk. Mereka bangun mengadu kepada Allah SWT. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang teraniaya. Dan doa mereka tidak tertolak. Tidak ada di antara mereka dengan Allah hijab. Perlu merenung sejenak. Kenapa begitu banyak kesulitan hambalan? Kenapa begitu banyak kesusahan? Kenapa begitu banyak suntuk pikiran? Padahal harta lengkap sempurna, keluarga sehat walafiat. Boleh jadi kita sudah menganiaya orang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Seorang raja tiba-tiba saja tangannya bengkak. Di dalam kitab Qara'ib wa Qara'ib yang ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Bisri, lalu kemudian dia berusaha berdoa, dia berobat, tapi bengkaknya tidak juga hilang. Sampai akhirnya ada hamba Allah yang dibukakan Allah hijab, disingkapkan
karena suci bersih hatinya. Lalu orang soleh ini bertanya kepada raja, mungkin tuan raja pernah menganiaya orang? Saya tidak pernah menganiaya orang. Cobalah renung-renungkan, pikir-pikirkan sejenak. Akhirnya dia berpikir sejenak. Rupanya 2-3 hari yang lalu dia sedang duduk di depan istana. Saat sedang duduk-duduk itu dia lihat ada orang pulang memancing. Lalu kemudian tersirat di hatinya ingin mengambil ikan orang itu. Padahal sebagai seorang raja dia bisa membeli ikan yang besar. Tapi rupanya begitulah kalau sudah kekuasaan ada di tapak tangan, ingin merampas ikan dari tangan orang yang lemah. Akhirnya dengan kuasanya dia rampas ikan itu, dimasak, dimakan. Ujung daripada tulang ikan itu menusuk jadi bengkak, tidak hilang bernanah dan membusuk. Akhirnya lalu kemudian dia mencari siapa gerangan orang yang punya ikan kemarin. Diperintahkan kepada bala tentara untuk mencari. Setelah bertemu lalu kemudian ditanya, apa doamu kepada Allah? Apa sakit hatimu kepada orang yang merampas ikan ini? Kata dia, aku tidak ada berdoa apa-apa. Aku orang fakir miskin yang tidak punya harta benda. Aku pergi memancing ikan karena anak istriku kelaparan. Begitu aku dapat, senangnya hatiku membayangkan aku akan bersama makan dengan anak dan istri. Tapi rupanya di tengah jalan orang yang berkuasa merampas ikan ini. Aku hanya bisa mengangkat tangan bermunajat kepada Allah. Apa doa yang kau panjatkan? Apa zikirnya? Aku hanya berkata, ya Allah, penguasa sudah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah. Aku tidak meminta apa-apa kepada Allah. Sudahkah Engkau memberikan maaf? Aku tidak pernah merasa sakit hati. Aku hanya meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kuasanya. Orang itu memaafkan, lalu penyakitnya pun segera sirna dan hilang. Allah masih sayang. Kenapa begitu banyak orang zalim aniaya badannya sehat tidak sakit? Kenapa orang yang zalim tetap sehat dengan harta dan kuasanya? Karena Allah sayang kepada raja yang taat, dibalaskan langsung di dunia. Adapun orang yang tetap sehat, segar bugar di atas dunia, padahal perbuatan yang zalim dan aniaya, ingat, ilmu Allah Ta'ala tidak lupa, Allah tidak lalai. Wa wallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tidak lupa, tidak lalai atas perbuatan orang yang zalim. Kalau apa itu namanya? Kalau ada orang yang silap, salah, lupa, langsung dibalas di dunia, berarti Allah masih sayang. Tapi kalau ada orang yang selalu salah, selalu silap, selalu lupa, tidak pernah sakit, tidak pernah susah hati, lancar saja urusan hidup, ingat, boleh jadi kita sedang kena istidraj, azab yang tertunda. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Wa umli lahu, aku ulur rezekinya lancar, aku ulur umurnya panjang, aku ulur kuasanya hebat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Berenunglah sejenak. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, tahajudnya tidak tinggal, hatam Al-Quran, berzikir, berdoa, tapi dia sakit, dia susah, boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosanya di atas dunia dengan sakitnya, dengan sulitnya. Hatta yamshi 'alal ardi makan 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak lagi ada dosanya, karena dosanya sudah diampunkan Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yastaduha. Susah hati, gundah gulana, sakit, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'at. Itu adalah cara Allah ingin membersihkan dari segala silap, salah dan dosa. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul kaunaini wal thaqalain, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin segala nabi dan rasul, pemimpin seluruh umat manusia, orang pertama
terlepas dari tuntutan manusia, Nabi naik ke atas mimbar. Pada hari Rabu di Masjid Nabawi, Nabi berkata, "Man kuntu jalantu lahu dhahran fahadha dhahri." Siapa yang pundaknya pernah kucambuk, siapa yang kulitnya pernah kusakiti, siapa yang pernah kuzalimi, hadha dhahri, ini pundakku. Falyastaqim, silakan balas. Hai sahabat, silakan balas. Kalau ada di antara kalian yang pernah kuaniaya, kuzalimi, kusakiti karena cambukku, silakan balas. Ini pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kuntu syatamtu lahu yawman, siapa yang pernah kucaci maki, siapa yang pernah harga dirinya terganggu terusik, siapa yang pernah sakit hati tersinggung karena kata-kataku, ada Ibri, ini harga diri Muhammad. Falyastaqim, silakan balas. Nabi pun tetap meminta untuk balas di atas dunia, karena kita semua akan dihadapkan dalam mahkamah pengadilan yang paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersumpah, sumpah palsu. Hari ini kita bisa bayar orang bermenit per detik untuk membela kita. Kita tidak pandai berbicara, kita bayar orang yang mengerti hukum. Memang dibayar untuk membebaskan, menolong kita dari segala perkara di dunia. Tapi sampai masanya nanti, yauma la yanfa'u malun, hari kita ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah bi qalbin salim, dengan hati yang bersih. Bagaimana dengan orang yang rajin tahajud? Bagaimana dengan orang yang rajin salat sunnah? Bagaimana dengan orang yang rajin melaksanakan ibadah khatam Quran, berzikir, haji dan umrah, pulang balik ke tanah suci Makkah, tapi menganiaya orang, menzalimi orang, memukul orang, merampas harta orang? Ya'ti yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Ya'ti bi sholatin, sholatnya banyak, qabliyah, ba'diyah, duha, isra, awabin, tahajud, zikir, wa sholatin, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Faksata mahala, dan lidahnya kasar, mencaci maki, menyumpah serapah orang. Wa akala mal hadha, makan harta orang. Wa qadhafa hadha, menuduh orang. Wa dharaba hadha, memukul orang. Wa safaka dama hadha, menumpahkan darah orang. Ukhirat hasanat, diambil sholatnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, diambil puasanya, diberikan kepada orang yang dia aniaya, diambil zakatnya, diberikan kepada orang yang dia pukul, diambil hajinya, diberikan kepada orang yang dia makan hartanya dengan cara batil. Banyak hasanat, pahalanya sudah habis, walau yuqda alaihi, pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, zikirnya habis, harta Qur'annya habis. Tapi ternyata yang mengantri tetangganya, masyarakatnya, rakyatnya masih banyak yang menuntut di hadapan Allah. Kutilat fatayahum, diambil dosa mereka. Summa tulihat ilai, dicampakkan kepada dia. Summa tulihat benar, dia pun dibenamkan, disumburkan, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena tidak sholat, masuk neraka bukan karena tidak puasa, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka karena aniaya kepada orang lain. Tidak ada cara lain. Jangan tunjukkan diri karena kaya, karena hebat, karena alim, tapi lihatkanlah diri banyak dosa, ulurkanlah tangan, mintakanlah maaf, sebagaimana Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma sita, silakan hidup sesuka hati, hidup sombong karena kaya seperti Firaun, hidup angkuh karena kuasa seperti Fir'aun, hidup karena ilmu hebat, angkuh, sombong, penjilat seperti Haman, hidup dengan ilmu agama tapi tidak pernah mengamalkan ajaran agama seperti Balaam. Fa'inna kamain, sesungguhnya kau akan mati, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawah. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadail wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah ta'ala bil-Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Syria fi kulli makan min masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma dabbir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farrij jam'ahum waj'al kaydahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'na al-ghala wa wabaa wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was-sulm wal mukhtalifat wal shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min bilad muslimin 'amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.